Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kalian akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Persiapkan alat tulis kalian ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum mulai pembelajaran. Baiklah, kita mulai dari pembelajaran 1 ya. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon ini memiliki banyak manfaat. Coba adik-adik, apakah kalian bisa menyebutkan manfaat sungai dan pohon bagi manusia? Nah, di sini kita akan belajar nih apa saja manfaat sungai bagi manusia. Manfaat sungai diantaranya adalah untuk menampung air hujan, mengalirkan air dari hulu ke hilir, lalu bisa juga sebagai pembangkit listrik tenaga air, lalu tempat untuk mencari nafkah. Nah, di sini ya, lalu jadi sumber bahan konsumsi karena ada orang-orang tertentu atau di desa-desa itu kan airnya masih jernih dan bisa mengambil air dari sungai untuk dikonsumsi adik-adik ya. Tapi kalau sekarang ya banyak sungai yang sudah tercemar ya. Lalu sungai itu juga bisa menjadi tempat rekreasi, lalu untuk keperluan mandi dan mencuci dan sebagai sumber air. Masih banyak lagi manfaat sungai bagi manusia. Lalu apa saja ya manfaat pohon bagi manusia? Nah, contohnya di sini ada berperan dalam menyediakan oksigen untuk bernafas manusia dan hewan, lalu berperan dalam mengendalikan siklus air, lalu untuk mencegah banjir juga, melindungi tanah dari bencana alam seperti longsor. Lalu pohon ini juga sebagai bahan baku kayu untuk bangunan, bisa untuk tempat berteduh dan memperindah lingkungan. Ini beberapa contoh manfaat pohon bagi manusia. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia adik-adik. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, yaitu dari gas menjadi panas bagi manusia, adalah penggunaan gas LPG. Nah, gas LPG ini diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Tentunya adik-adik di rumah tahu ya, mama punya gas LPG. Nah, gas LPG itu ada perubahan energi di dalamnya ya, dari energi kimia, dari gasnya itu menjadi energi panas. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, sekarang coba adik-adik tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini adik-adik. Kita lihat yang pertama adalah bermain layangan. Nah, sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energinya apa? Perubahan energinya itu dari energi angin menjadi energi gerak, karena layang-layangnya bisa bergerak bantuan angin. Yang kedua adalah gambar ibu yang sedang menyetrika. Nah, di sini sumber energi yang digunakan setrikanya adalah energi listrik. Perubahan energinya itu dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, adik-adik di sini yang ketiga ada gambar orang bakar sate ya adik-adik ya, membuat sate nih. Nah, di sini energi yang digunakan adalah energi kimia karena menggunakan arang di situ. Nah, perubahan energinya apa? Dari energi kimia menjadi energi panas ya. Kalau arang itu dibakar otomatis kan akan membara. Nah, membara itu akan membakar daging atau satenya ini adik-adik ya, sehingga bisa matang. Nah, ini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya ada petani garam adik-adik. Nah, di sini sumber energi yang digunakan adalah energi panas matahari untuk mengeringkan air laut, mengkristalkan air laut menjadi garam adik-adik. Terjadi perubahan dari energi panas menjadi energi kimia. Lalu yang kelima ada orang yang memblender buah-buahan nih, membuat jus ya adik-adik ya. Di sini sumber energinya adalah energi listrik. Lalu terjadi perubahan yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak pada blender. Adik-adik coba carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya nih, dari energi gerak menjadi energi listrik. Itu contohnya ada
pembangkit listrik tenaga air atau angin. Lalu dari energi cahaya menjadi energi listrik, bisa panel surya. Dari energi listrik menjadi kimia, itu bisa charger batu baterai, itu bisa dari listrik menjadi energi kimia. Misalnya dari listrik menjadi cahaya, contohnya adalah lampu. Dari listrik menjadi panas, contohnya rice cooker, solder, misalnya seperti itu. Kalian bisa kembangkan lagi dan memberi contoh yang lainnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam adik-adik. Nah, sumber daya alam Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap daerah itu memiliki kekasan sumber daya alamnya masing-masing. Nah, sumber daya itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, seperti telah dijelaskan nih pada pembelajaran Kak Citra sebelumnya, bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang dapat menghasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Ya, contohnya ya hewan, tumbuhan ya. Lalu sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu yang berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat menghasilkan lagi setelah kita gunakan. Jadi tidak bisa dihasilkan lagi setelah kita gunakan, alias langsung habis adik-adik ya. Nah, di sini sumber daya ini memiliki jumlah yang sangat terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, oleh karena itu kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini adalah contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini yang tidak dapat diperbaharui ada sumber daya alam bukan logam, lalu sumber daya alam logam, dan sumber daya alam industri. Contoh sumber daya alam bukan logam itu misalnya aspal, lalu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang termasuk logam itu apa? Ya emas, perak, mangan, nikel, lalu pasar besi, platina, timbal, timah, dan lain sebagainya. Lalu sumber daya alam industri. Nah, sumber daya alam industri itu ada berlian, ada belerang, ada fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, adik-adik coba berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Bisa di kota atau di kabupaten atau di provinsi kalian. Kalian bisa tuliskan pada tabel seperti contoh dari Kak Citra ini. Nah, misalnya ya, di sini Kak Citra cantumkan hasil pertaniannya apa? Oh, misalnya ada padi, jagung, kacang kedelai, kubis, cabai, dan lain sebagainya. Lalu hasil perkebunannya apa? Misalnya kelapa sawit, lalu teh ya, karet, cengkeh, kakao, kina ya, dan sebagainya. Hasil hutannya apa? Oh, misalnya rotan, kayu, lalu ada getah damar ya, dan lain sebagainya. Lalu hasil peternakannya apa? Misalnya ada peternakan sapi, kambing, ayam, kerbau ya, itu termasuk dalam hasil peternakan. Berikutnya adalah hasil perikanan. Hasil perikanan itu contohnya ada ikan, udang, mutiara, lobster, teripang, kerang, dan lain sebagainya. Adik-adik, agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggal kalian. Nah, contohnya seperti ini ya, bahan tambang organik, lalu bahan tambang logam, dan bahan tambang untuk industri. Ya, bahan tambang organik itu ada batu bara, ada minyak bumi, lalu ada gas alam ya. Bahan tambang logam itu adalah pasir besi, timah, dan mangan. Nah, mungkin di daerah kalian masing-masing itu berbeda dengan apa yang Kak Citra sebutkan. Jadi sesuaikan dengan daerah tempat tinggal kalian. Lalu bahan tambang untuk industri itu adalah misalnya batu gamping, batu kapur, dan fosfat.
Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, coba amati peta dari persebaran sumber daya alam berikut ini adik-adik. Nah, ini adalah peta Indonesia. Di sini ada persebaran sumber daya alam. Misalnya ya, kalau yang legenda ya, kalian lihat di legenda itu ada gambar kelapa. Ini berarti penghasil kelapa nih di Indonesia. Lalu kalau seperti ini sawit ya, seperti ini cengkeh. Lalu ikan tuna, jagung, rumput laut dan kopi. Ternyata itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Negara kita itu dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang adik-adik. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Jadi tidak merata di seluruh Indonesia itu ada. Misalnya ya, pohon kelapa itu tidak seluruh Indonesia ada pohon kelapa. Tidak adik-adik ya. Karena di sini apa? Penyebarannya tidak merata. Nah, adik-adik amati gambar berikut. Berikut ini adalah peta persebaran hasil tambang negara kita. Nah, kalian bisa lihat dulu di legenda. Oh, kalau hijau seperti ini aluminium. Lalu ada asbes ya. Ini ternyata hasil tambang kita itu sangat banyak loh adik-adik ya. Dari Sabang juga sampai Merauke ya. Banyak sekali dan penyebarannya juga tidak merata. Contohnya misalnya ya, ini di Cilacap, di Cepu ya, ada biji besi ya, lalu ada granit, ada intan, ada kapur dan lain sebagainya. Karena peta persebaran ini kita jadi tahu bahwa hasil tambang negara kita itu sangat banyak adik-adik. Jadi negara kita itu berlimpah sekali. Nah, kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati itu adalah makhluk hidup adik-adik. Sebaliknya, sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Jadi sumber daya hayati itu contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Tapi kalau sumber daya alam non hayati itu contohnya adalah barang-barang tambang tadi. Sekarang giliran adik-adik untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang ada di daerah kalian. Nah adik-adik, kalian bisa menuliskan nih kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati di provinsi atau di kota atau di kabupaten tempat tinggal kalian. Nah contohnya di sini, nah ini adalah kekayaan sumber daya alam hayati yang ada di daerah Kak Citra ya, dan sumber daya alam non hayati yang berada di daerah Kak Citra yaitu di Jawa Tengah. Berikutnya ini adalah kekayaan atau sumber daya alam hayati di desa kalian atau di sekitar rumah atau tempat tinggal kalian, dan kekayaan sumber daya alam non hayati yang ada di sekitar kalian. Jadi hanya di lingkup daerah tempat tinggal kalian ya. Nah ini adalah contohnya nih adik-adik. Sesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Sumber daya alam itu sebagai modal pembangunan. Nah, sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non hayati, itu menjadi modal utama pembangunan adik-adik. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Nah, dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi itu misalnya hasil pertanian, hasil perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki itu berupa kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng adik-adik. Lalu bisa juga untuk membuat margarin dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit itu menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Nah, masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi.
Nah, adik-adik, di sini kita akan membaca peta pikiran dari sumber daya alam. Apa saja sih sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam itu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Mengapa sumber daya alam itu bisa menjadi modal utama pembangunan? Karena uang hasil penjualan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Lalu berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini yang dimanfaatkan adalah hasil pertanian, hasil perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Nah, adik-adik, melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya membuat kita itu makin cinta ya terhadap tanah air kita Indonesia. Nah, kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian nih adik-adik, misalnya seni musik dan lagu. Nah, adik-adik, pelajarilah salah satu lagu wajib nih. Pelajari birama, tempo, dan lirik lagunya bersama dengan teman-teman kalian. Nah, kalian bisa menyanyikannya secara bersautan. Nah, salah satu lagu wajib adalah Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Adik-adik tentunya tahu kan lagu ini. Tanah airku tidak kulupakan. Itu ya adik-adik ya. Nah, di sini kalian berlatih menyanyikan lagu wajib ini bersama dengan teman-teman kalian. Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu dengan melaksanakan hak dan kewajiban kita adik-adik secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar nih mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan alam. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial, lalu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adik-adik, banyak cara loh untuk dapat menunjukkan rasa bangga kita dan rasa cinta tanah air kita. Salah satunya itu dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Nah, undang-undang tersebut itu menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas akan dapat berjalan lancar. Nah, ini contohnya nih adik-adik ya. Hak kita sebagai warga masyarakat itu apa saja yang disebutkan tadi dalam bacaan tadi ya. Oh, hak kita itu memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh kesehatan yang layak, terjamin kesejahteraan hidupnya. Kita berhak mengeluarkan pendapat, kita berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kita mempunyai hak perlindungan diri pribadi, lalu hidup sejahtera secara lahir dan batin. Kita juga berhak memeluk agama kita masing-masing, lalu mengembangkan kebudayaan dan menikmati kekayaan alam yang ada. Nah, pelaksanaannya seperti ini adik-adik ya. Misalnya memperoleh pendidikan yang layak, ya pelaksanaannya memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Nah, ini adalah contoh hak warga masyarakat dan pelaksanaannya. Lalu ini adalah kewajiban warga masyarakat dan pelaksanaannya. Contoh, taat dan patuh pada pemerintah ya. Itu kewajiban kita. Pelaksanaannya dengan cara apa? Membayar pajak dengan tertib. Lalu kewajiban kita itu menjaga ketertiban umum. Pelaksanaannya apa? Ya jangan berbuat onar. Lalu kewajiban kita turut menjaga kelestarian budaya bangsa. Caranya pelaksananya bagaimana? Ya berlatih kesenian. Nah, ini adik-adik ya, contoh kewajiban warga masyarakat dan pelaksanaannya. Adik-adik bisa lihat di sini, bisa kalian baca dan bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Lanjut terakhir pembelajaran 3. Ada banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Inilah macam-macam energi sebagai berikut. Yang pertama, energi bunyi. Energi bunyi itu energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, bunyi gong. Yang kedua, energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor.
Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Yang pertama, dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Nah, lalu yang kedua, perubahan energi dari listrik menjadi gerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari penggunaan AC. Di dalam AC itu terjadi gerakan loh teman-teman. Lalu kipas angin. Nah, kipas angin itu kan bergerak. Lalu mobil mainan, mixer, dan blender. Energi panas menjadi energi panas. Contohnya ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan panas. Lalu energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Yang kelima, energi listrik dirubah menjadi energi panas. Contohnya alat pengering rambut. Yang keenam, dari energi gerak dirubah menjadi energi bunyi. Contohnya menabuh gendang atau tepuk tangan. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau bisa disebut WAHLI, Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi rumah lingkungan. Krisis listrik di Kabupaten Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini, listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar dalam mengoperasikannya. Pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Baiklah, sekian untuk materi pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kerjakanlah tugas yang telah diberikan dan kumpulkanlah secara tepat waktu. Dan jangan lupa untuk selalu membuat ringkasan, karena sewaktu-waktu ringkasan akan ibu guru atau bapak guru suruh kumpulkan. Baiklah, ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.